Nama saya Mia, usia 29 tahun. Saya adalah wakil presiden operasional di Harrison Home Construction, sebuah perusahaan keluarga yang sudah saya bangun sejak lama. Suatu hari, saat saya sedang menikmati latte di sebuah kafe, ponsel saya bergetar. Ada pesan suara dari ayah saya. Suaranya dingin tanpa perasaan. Kamu tidak lagi bagian dari bisnis keluarga, Mia. Jangan balas pesan ini. 7 tahun bekerja keras, jutaan kontrak. Semua hilang hanya dalam 15 detik. Tangan saya gemetar, tapi wajah saya tetap tenang. Saya meletakkan ponsel, menarik napas dalam-dalam, dan membalas dengan satu kata, mengerti. Jika kamu menonton cerita ini, tinggalkan komentar dari mana kamu bergabung. Klik suka dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti perjalanan saya melalui pengkhianatan dan bangkit kembali. Sejak kecil, saya tumbuh di Portland, Oregon. Harrison Home Construction bukan hanya bisnis tapi juga warisan keluarga kami. Ayah saya memulai perusahaan ini 35 tahun lalu dengan modal hanya sebuah truk pickup tua, kotak perkakas, dan tekad baja. Ibu saya sering bilang, darah ayah saya terbuat dari beton. Dari kecil saya sering ikut ke lokasi konstruksi, naik di pundaknya dan belajar tentang fondasi yang kuat, kerangka bangunan dan arti kerja keras. Saya belajar membaca gambar teknik sejak usia 10 tahun dan membantu administrasi saat liburan sekolah. Saat kuliah di University of Oregon, saya mengambil jurusan bisnis dan desain bangunan berkelanjutan, lulus dengan pujian, dan mendapat tawaran kerja dari 3 perusahaan besar nasional. Tapi, saya memilih kembali ke perusahaan keluarga. Ayah bangga tapi terkejut. Dia tahu saya memang untuk itu. Saya mulai dari manajemen proyek, bekerja lebih keras dari siapapun tanpa mengandalkan nama keluarga. Pada usia 27 tahun, saya menjadi wakil presiden operasional. Perusahaan tumbuh pesat dengan proyek di 3 negara bagian dan pendapatan yang berlipat ganda. Saya memperkenalkan praktik pembangunan berkelanjutan dan inovasi manajemen proyek yang membuat kami jadi pemimpin pasar. Namun hubungan keluarga mulai retak. Ibu saya, Grace, mendukung tapi lebih memilih menjaga rumah dan jarang bicara soal bisnis. Kakak saya, Ethan, 3 tahun lebih tua, karismatik tapi tidak bersemangat seperti saya, bekerja di bagian penjualan dan sering membuat masalah yang harus saya benahi. Ayah bilang, suatu hari perusahaan akan dibagi rata untuk saya dan Ethan, warisan keluarga. Saya percaya dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Tapi 3 bulan sebelum semuanya berubah, suasana mulai berbeda. Saya mempresentasikan rencana memperluas penggunaan bahan ramah lingkungan, tapi ayah menunda pembahasan itu, mengatakan ada hal lebih penting. Saya melihat ayah dan Ethan sering bertemu dengan Richard Maxwell, teman lama ayah yang kini jadi konsultan. Richard dan putranya, Connor, perlahan mengambil alih peran saya. Lalu datang hari yang menghancurkan. Setelah pertemuan penting dengan klien besar, saya mendapat pesan suara dari ayah saya. Kamu tidak lagi bagian dari bisnis keluarga. Akses kamu dicabut. Posisi kamu sudah digantikan. Jangan datang ke kantor dan jangan balas pesan ini. Tidak ada penjelasan, tidak ada perpisahan. Saya hanya menjawab, mengerti. Dari sana saya tersisih. Proyek saya diubah tanpa izin, klien bingung, dan saya tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ibu mengungkapkan kenyataan pahit. Ayah saya sakit parah dan di bawah pengaruh manipulasi Richard dan Ethan. Mereka meyakinkan ayah bahwa saya mengkhianati dan akan mengambil alih perusahaan. Saya bukan masalahnya, melainkan ketakutan ayah pada perubahan dan kematian. Meski dihancurkan, saya bangkit. Saya mendirikan Green Horizon Consulting, membantu perusahaan lain menerapkan konstruksi berkelanjutan. Dengan dukungan teman lama dan mantan rekan bisnis ayah, saya mulai membangun kembali. 1 tahun kemudian, proyek komunitas kami memenangkan penghargaan. Ayah saya pulih, kami memperbaiki hubungan meski tidak sempurna. Cerita saya mengajarkan bahwa fondasi terkuat bukan dari beton, tapi keteguhan hati dan keberanian untuk memulai lagi. Jika kamu pernah kehilangan segalanya, ingatlah, dari reruntuhan kita bisa bangkit lebih kuat. Terima kasih sudah mengikuti cerita saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya di Balas Dendam Tersembunyi.